Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam podcast Emana. Kita bersama-sama bersekutu dan menikmati firman Tuhan. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh saudara Kenny. Halo saudara Kenny, selamat bergabung kembali. Halo saudara Stephen, puji Tuhan bisa kembali bersama-sama kita membahas atau sharing sedikit tentang firman Tuhan. Ya. Amin. Sungguh adalah satu sukacita bisa ada bagian di dalam Emana Podcast ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas waktunya saudara Kenny. Selanjutnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada saudara-saudari bahwa untuk persekutuan kita hari ini diambil dari porsi pembacaan Yohanes pasal 10 ayat 19 sampai 42. Adalah sangat baik kalau saudara-saudari bisa meluangkan waktu untuk membaca pasal ini, ya, bagian ini, sehingga nanti ketika memasuki persekutuan kita bisa mendapatkan satu gambaran yang jelas mengenai apa yang dibicarakan dalam bagian ini. Kemudian dari porsi ini kita mengambil sebuah topik untuk persekutuan kita hari ini, yaitu dalam genggaman dua tangan. Ini adalah topik kita hari ini. Lalu selanjutnya saya akan membacakan dua ayat yang menjadi dasar dari persekutuan kita hari ini, yaitu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Puji Tuhan, ini adalah ayat yang akan menjadi dasar persekutuan kita pagi ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada saudara Kenny bisa membawa kita melihat, ya, gambaran di dalam ayat ini berkaitan dengan topik, yaitu dalam genggaman dua tangan. Puji Tuhan, silahkan saudara Kenny. Baik, terima kasih saudara Stephen. Saudara-saudari, para pendengar podcast, kita oleh karena belas kasihan Tuhan, kita bisa masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan porsi Yohanes pasal 10 ayat 19 sampai 42. Saudara-saudari, jika Anda mengikuti podcast sebelumnya atau mengikuti jadwal pembacaan Alkitab ini, maka sedikit banyak saudari pasti menyadari bahwa Yohanes pasal 10 ini membahas atau mewahyukan kepada kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala hayat kita. Dialah yang menggembalakan kita ke dalam padang rumput yang hijau. Nah, di dalam pewahyuan ini, masuklah kepada perikop yang secara khusus menjadi pembahasan kita, yaitu pada saat itu, orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Maka di dalam kesempatan itu, Tuhan bukan menghardik mereka, Tuhan bukan menghakimi mereka, Tuhan bukan membalas mereka, tapi Tuhan mewahyukan siapakah dombanya. Kalau dia adalah gembala, maka siapakah domba-dombanya? Maka untuk memahami hal ini kita perlu melihat beberapa ayat yang akan saya bacakan, ya. Yaitu di dalam ayat 27. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Saudara-saudari, inilah gambaran, inilah pengalaman yang seharusnya sebagai seekor domba. Kalau Tuhan Yesus adalah gembala hayat, maka kita sebagai domba-dombanya seharusnya punya pengalaman ini, yaitu kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Tuhan mengenal kita. Kita mendengar suara Tuhan,
Tuhan mengenal kita dan kita mengikuti Dia. Saya yakin, saudari, Anda yang mendengar podcast ini sedikit banyak ada pengalaman ini. Ketika kita mendengar perkataan Tuhan, kita seperti mendengar panggilan seorang gembala. Mungkin waktu kita mendengar keadaan kita sedang tidak baik, kita sedang down, kita sedang kecewa, atau kita juga mungkin dalam keadaan yang kosong. Ya. Tapi di titik itu, kita mungkin mendengar suara Tuhan, mendengar perkataannya di dalam firman. Itulah suara dari gembala kita. Lalu kita juga menyadari bahwa Dia mengenal kita. Artinya Dia tahu keadaan kita. Dia simpati dengan kita. Dia mengerti kebutuhan kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita mengikuti Dia. Dan saudara-saudari, setelah kita mengikuti Dia, inilah yang menjadi topik pembahasan kita. Kita akan menerima satu jaminan, satu asuransi. Nah, yaitu ayat 28 dan 29. Yaitu dikatakan, aku memberi hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti, saudari, ini asuransi yang luar biasa. Tidak dikatakan pasti, tetapi ada prasyarat. Ya. Kalau hari ini kita beli asuransi polisnya, kita harus baca baik-baik. Karena waktu mungkin dipresentasikan, dijanjikan, ini pasti ditanggung berapa persen atau ditanggung sepenuhnya. Tetapi kalau kita baca baik-baik di polis, paling tidak ada sedikit banyak persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi di sini Tuhan berkata apa? Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Tidak ada persyaratan yang lain. Asal kita mendengar suara Tuhan, kita mengalami Tuhan bersimpati pada kita, lalu kita mengikuti Tuhan, maka kita akan mendapatkan jaminan. Pertama, polis yang kita dapat adalah hidup yang kekal. Lalu kita akan mendapatkan jaminan dari polis itu. Tidak akan binasa. Bahkan seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan putra. Oh, tangan sang gembala kita adalah tangan kekuasaan. Lalu tidak hanya cukup demikian, ada jaminan yang kedua, yaitu ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita punya dua jaminan, yaitu tangan putra yang akan menjaga kita sebagai tangan kekuasaan. Tangan Bapa adalah tangan kasih, menjadi perlindungan bagi kita. Wah, kita tidak hanya punya tangan yang berkuasa, bahkan punya tangan yang penuh kasih. Jadi, saudara-saudari, kedua tangan ini akan memeluk kita, sehingga setan tidak akan dapat merebut kita. Kita selamanya akan dilindungi oleh hayat ilahi, oleh kedua tangan ilahi. Tangan ini selalu siap sedia, dan tidak ada seorang pun dapat mencuri kita. Kita selama-lamanya aman dan tidak akan binasa. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat, dikatakan tangan ini pasti, artinya tidak akan berubah. Hari ini ketika ada seseorang menjanjikan, jangan takut, kamu ada masalah, cari aku akan bantu. Tetapi fakta menyatakan, orang bisa berubah. Bahkan sebuah perjanjian pun ya bisa ada celah untuk berubah. Tetapi janji apa? Asuransi perlindungan dua genggaman tangan ini tidak akan berubah. Karena sifatnya adalah kekal selama-lamanya. Karena itu saudara-saudari, kita jangan menjadi orang-orang yang terus gerasak-gerusuk. Mari kita menjadi domba yang mengenal gembala kita. Mari kita mendekatkan untuk mendengar suaranya, menikmati penggembalaan karena Dia mengenal kita. Lalu dengan sederhana, ikutlah Tuhan, ikutlah perkataan, ikutlah pimpinan. Maka kita akan mengalami hayat yang kekal, mengalami perlindungan dari tangan yang ilahi. Puji Tuhan,
Saya rasa sedikit penjelasan ini akan membawa kita kepada satu ucapan syukur, satu persembahan diri yang baru, dan satu sukacita yang mulia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kendi untuk penjelasannya. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa kita memiliki jaminan ya. Terlebih dahulu tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita dan penggembalaannya terhadap kita itu dikuatkan oleh jaminan ya. Tadi dikatakan ada jaminan tangan kuasa Putra, kemudian juga ada tangan kasih Bapa. Nah, kedua hal ini yang menjamin kita, saudara-saudari, sehingga kita tidak hanya memiliki hayat kekal, tetapi kita juga mempunyai perlindungan yang kekal. Jadi saudara-saudari, ini juga menegaskan kepada kita bahwa ketika kita memilih percaya kepada Kristus, ya ini adalah pilihan yang tepat ya. Karena pilihan kita ini dikuatkan oleh jaminan. Tadi dikatakan jaminannya itu bukan jaminan dengan syarat ya, tetapi ini adalah jaminan tanpa syarat. Artinya ya kita bisa mendapatkannya tanpa harus melakukan apapun. Allah memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Dipuji Tuhan, ini semoga juga semakin menguatkan iman kita, semakin meneguhkan kita bahwa Kristus adalah gembala kita dan Dia sudah menjamin ya bahwa Dia akan menggembalakan kita dengan hayat kekalnya. Puji Tuhan, untuk menutup persekutuan kita, saya minta sekali lagi dalam kasih Saudara Kenny bisa memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan berikan pada kami. Amin. Tuhan, Kau sungguh adalah gembala yang baik. Amin. Kau adalah gembala yang memberikan nyawa bagi domba-domba. Tuhan, hari ini kami tidak mau menjadi orang yang mengeraskan hati. Amin. Kami mau menjadi domba yang mendengar perkataan. Amin. Dalam setiap hari Tuhan, kami tidak melupakan perkataan Tuhan. Setiap hari kami bisa mendekatkan diri, menyendengkan telinga kami untuk mendengar perkataan, menikmati perkataan. Tuhan, karena dalam perkataan-Mu ada penggembalaan. Amin. Di dalam perkataan-Mu, Engkau menyingkapkan pengenalan-Mu pada kami. Amin. Di dalam perkataan-Mu, Tuhan, ada jaminan yang tetap. Amin. Membawa kami menikmati perlindungan di dalam tangan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk dua tangan ini yang terus menjaga, menjamin kami, melindungi kami. Amin. Hari ini kami tidak takut. Seperti pemazmur berkata, meskipun kami dalam lembah kekelaman, namun kami tidak takut, sebab Engkau selalu menyertai kami. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh saudara-saudari pada pendengar podcast. Bawalah kami semua mengalami penggembalaan-Mu yang kaya. Amin. Sehingga makin hari kami makin berjalan dengan kuat. Makin hari kami berjalan di dalam satu kawanan domba. Amin. Menikmati kekayaan penggembalaan. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu di dalam nama-Mu sendiri. Amin. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas persekutuan pagi ini. Amin. Sangat berharap di waktu yang lain bisa bersama-sama kembali, bisa bersekutu menikmati firman Tuhan. Amin. Juga bagi para saudara-saudari yang mendengarkan podcast Emana ini, kiranya firman Tuhan juga terus menguatkan kita, mendorong kita terus maju dan terus mempersembahkan Tuhan, mempersembahkan diri untuk mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, demikian podcast kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus